Tahun 2021 kita tasih kaparingan kathah kanikmatan kempal rutin manunggal wonten ing halaman SD Negeri Jimbung 6 Dukuh Ngembel. Sak perlu sareng-sareng pados tambahing ilmu agami wonten ing adicara pengaosan rutin akad enjang. Mugi-mugi lampah kita saking dalem panjenengan sami dumugi papan punika selangkah demi selangkah sedaya andadosna tambahing amal kesaenan kita. Amin ya robbal alamin. Sholawat miwah salam kita aturaken kunjuk dumateng Nabi kita, panutan kita Nabi Agung, Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita teka-tenggo syafaatipun sak mangke wonten ing dinten akhir insyaallah. Sagunging para jamaah, para rawuh ingkang kawula hormati, menggah rantamaning adicara pengaosan rutin pengaosan menika ingkang sepisan nunggih pambuka angka kalih waosan kitab suci Al-Qur'an, adicara angka 3 pengaosan inti saha adicara ingkang angka sekawan penutup. Menika jam 6 langkung sekawan menit. Pramila sumangga lampah titik adicara angka kalih waosan kitab suci Al-Qur'an. Enjang punika badhe dipun wasaken kalian santriwati saking TPH Mokoroben kalih Dukuh Ngembel nunggih putrinipun Bapak Ramelan. Badhe maosaken Quran surat Al-Isra ayat 1 dumugi 3. Kasuwun panjenengan saged nyigek sawetawis anggenipun wawan pangandikan sak perlu kanthi khusuk midhangetaken waosan Quran surat Al-Isra ayat 1 dumugi 3 ingkang badhe dipun wasaken kalian adik Butsaina Nafiatul Mafisa putrinipun Bapak Ramelan. Dumateng adik Butsainia Nafiatul Mafisa wekdal dipun aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moho leres Allah awit sedaya firmanipun Bapak Ibu enjang punika adik Butsaina Nafiatul Mafisa pikantuk sedekah saking panjenenganipun Bapak Wariso RT 3 RW 26 Dukuh Ngembel. Alhamdulillah. Dumateng Bapak Ibu para lenggah ingkang kula hormati, kita ajaken menggah titi adicara inti pengaosan menika ingkang badhe dipun wasaken kalian panjenenganipun Pak Ustadz Dr. Az-Zaki spesialis penyakit dalam. Panjenenganipun menika lahir wonten ing Padang, Sumatera Barat. Lan menika sakmenika ngasta wonten ing Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten, utawi Rumah Sakit Tegalisa Klaten wonten ing spesialis penyakit dalam. Enjang punika Ustadz Dr. Az-Zaki badhe ngaturaken pengaosan kanthi tema kunci hidup bahagia. Dumateng panjenenganipun Ustadz Dr. Az-Zaki spesialis penyakit dalam wekdal sasana pambiyawara kawula aturaken sak cekapipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan izinnya kita alhamdulillah bisa berkumpul nggih pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa puji syukur dan juga salawat kita curahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita tuntunan hidup sehingga sampai saat ini kita semua telah diberikan Allah nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu semua, terkait tema pada pagi hari ini saya mengangkat tentang kunci meraih kebahagiaan sejati dalam hidup. Kebahagiaan sejati maksudnya adalah kebahagiaan yang tidak hanya bersifat sementara, kebahagiaan yang abadi dan tentunya memberikan kita ketenangan ya. Jadi kalau orang tekon bertanya bahagia enggak? Bahagia mesti jawabnya semua, tapi ternyata banyak yang tidurnya gelisah, kemudian nun sewu mungkin rumah tangganya tidak akur. Nah itu berarti belum dikaruniai Allah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu kalau digambarkan ya, itu seperti harta karun yang terpendam ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan harta karun? Ya tentunya kita harus berusaha. Ada caranya. Digali dulu, dicari dulu. Jadi tidak serta-merta kita mendapatkan misalnya harta karun kemudian tiba-tiba ada ya. Jadi tentunya ada tipsnya ya dalam Islam. Kemudian kebahagiaan itu adalah dambaan ya setiap jiwa. Ya, jadi bukan hanya sekedar kesenangan duniawi ya. Jadi kalau kita merasa senang ya, punya ini, punya itu, ya itu belum tahu kita bahagia ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, marilah kita coba ya membahas kunci-kunci meraih kebahagiaan sejati dalam hidup. Ini secara pengertian ya, saya sempat cari-cari ini ya, apa sebenarnya kebahagiaan dalam Islam ya. Jadi kebahagiaan dalam Islam itu adalah suatu perjalanan spiritual yang membutuhkan komitmen dan usaha yang terus-menerus ya. Dan dalam mengamalkan
nilai-nilai Islam, kita dapat meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Jadi butuh komitmen dari masing-masing kita dan usaha yang terus-menerus, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Kemudian agama kita mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan hanya sekedar materi ya. Jadi lebih kepada ketenangan hati, kepuasan jiwa dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki dalam Islam ternyata adalah ketika kita mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu ya, tentunya ini sangat sering kita dengar ya. Jadi manusia itu adalah segumpal daging ya, ibaratnya seperti segumpal daging, yaitu ada di dalam diri manusia itu ya, itu yang dinamakan hati atau kolbu. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh kita baik ya. Kalau dia jelek, maka semua ya yang ada dalam tubuh kita ya, luar dalam itu juga akan jelek ya. Itu yang dinamakan dengan hati. Dan hati ini adalah kunci kebahagiaan. Jadi kalau hati kita tenang ya, maka hidup kita akan terasa bahagia. Kalau hati kita bersih, hidup kita akan bahagia ya. Jauh dari penyakit-penyakit hati ya, seperti hasad, iri dengki ya, dan juga dendam dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman ini dalam Al-Qur'an ya, Quran surat An-Nahl ayat 97 ya. Kita bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apapun ya, Bapak Ibu, baik laki-laki maupun perempuan, tapi ada landasannya dua, yaitu iman dan ikhlas. Nah ya, iman berarti percaya ya, termasuk pada Allah, pada Rasulnya ya, pada yang gaib ya. Tentunya orang yang beriman di sini adalah orang Islam dan dilandasi keikhlasan, maka pasti akan diberikan Allah kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan diberikan balasan di akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda. Ya, ini janji Allah ya dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Jadi kalau kita baik laki-laki maupun perempuan, sekecil apapun kita berbuat kebaikan, tapi landasannya iman dan ikhlas, pasti diberikan Allah balasan kebaikan di dunia dan juga pahala di akhirat ya. Jadi Allah di sini menjelaskan bahwa kunci meraih kebahagiaan berbuat baik dan beriman kepada Allah ya. Beriman salah satu tandanya ya kita selalu mengerjakan perintah Allah, dan salah satunya ya dengan sholat ya. Kemudian mendengarkan ya tausiah-tausiah juga ya, dan mengerjakan amal kebaikan ya, perbuatan yang baik. Kemudian Islam di sini menjelaskan ada beberapa cara ini ya meraih kebahagiaan sejati ya. Satu nggih, yang pertama beriman dan bertawakal ya kepada Allah. Jadi iman ini adalah fondasi utama ya dikatakan dalam Islam untuk meraih kebahagiaan. Dengan iman kita bisa merasakan ketenangan jiwa dan juga keyakinan ya. Jadi Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, sesungguhnya orang yang beriman dan hati mereka tenang hanyalah dengan mengingat Allah ya. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang ya, bukan mengingat yang lain-lain. Bukan mengingat keluarga, bukan mengingat suami, tapi mengingat Allah. Ini perkataan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
Setelah berikhtiar, maka seorang muslim dituntut bertawakal kepada Allah. Yang dimaksud bertawakal adalah menyerahkan semua hidup kita, takdir kita kepada Allah. Jadi misal kita pengen sesuatu, sudah berusaha, gagal ya, gagal menurut kita. Tapi yang dinilai adalah tawakalnya. Jadi kita yakin bahwa segala ketetapan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, ya, baginda Rasulullah mengatakan, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada engkau sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu seperti apa? Kalau burung terbang, dia pasti biasanya lapar, kemudian kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Nah, seperti itulah kalau kita bertawakal kepada Allah, janji Allah kita akan diberikan rezeki ibarat burung yang ketika terbang meninggalkan sangkarnya dalam keadaan lapar, balik-balik sorenya sudah dalam keadaan kenyang. Ini janji Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kunci kita supaya bahagia, ya, adalah melaksanakan ibadah dengan khusyuk, ya. Jadi dikatakan di sini, ibadah adalah sarana supaya hati kita menjadi tenang dan lapang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 112 yang artinya, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Intinya sholat di sini adalah salah satu syukur kita, bentuk pengakuan atas kebaikan yang diberikan oleh Allah sehingga hubungan kita makin erat dengan Allah. Jadi Allah memanggil kita salah satunya adalah dengan panggilan sholat, ya. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah bersyukur tapi kita lalai dalam sholat, berarti sebenarnya kita tidak bersyukur. Karena kunci tiang dari agama adalah sholat. Salah satu syukur kita ketika mendengar panggilan Allah, mendengar azan, kita datang kepada Allah, tunaikan kewajiban sholat. Ini adalah salah satu kunci kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga dikatakan dalam Islam adalah bersyukur atas nikmat Allah, ya. Jadi ini jelas dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya kalau kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Jadi syukur di sini yang dimaksud dalam Islam adalah syukur dalam bentuk hati yang selalu merasa cukup, tidak suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Oh, si anu udah ada mobil, ya, rezeki Allah untuk dia. Rezeki Allah untuk kita sudah ada masing-masing. Bagaimana kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, menyebabkan hati kita selalu merasa cukup. Hati yang cukup bersyukur kepada Allah akan menimbulkan ketenangan, dan ini adalah salah satu kunci kebahagiaan yang dikatakan dalam Islam, yaitu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bersyukur dalam artian oh saya bersyukur kalau bersyukur, enggak. Bagaimana kita menerima, ya, semua nikmat yang diberikan pada Allah dengan ucapan tentu saja alhamdulillah, dan tentunya dengan hati yang merasa cukup dan tidak senang membanding-bandingkan dengan nikmat orang lain, ya. Kemudian yang keempat dikatakan di sini adalah senang berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, ini kunci bahagia yang lainnya yang berikutnya. Rasulullah bersabda,
Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lain. Kalau melihat kebaikan pada saudaranya, ia bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada saudaranya. Dan kalau saudaranya menderita musibah, menerima keburukan dari Allah, maka dia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan tersebut. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang sukses, harusnya kita ikut bahagia, bukan melu iri, bukan malah ngelek-ngelek. Nah itu. Sekarang kan kalau misalnya tetangga, misalnya punya mobil baru, wah ini dari mana ini, mesti korupsi. Nah itu, ini tidak sesuai ya, karena kalau dari Islam ternyata kalau saudara kita, maksudnya sesama muslim, menerima kebaikan dari Allah, maka kita harus bersyukur ya. Jadi tidak cuma tadi bersyukur terhadap rezeki yang diberikan kepada kita, tapi juga ternyata kita bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Selanjutnya ini yang juga tidak kalah penting ya, dan mungkin banyak yang sudah lulus atau belum lulus, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Hidup ini Bapak Ibu semua tidak selalu berjalan mulus ya. Jadi kadang yang sudah kita rencanakan ternyata gagal, ternyata tidak sesuai harapan, dan kita harus yakin bahwa ujian dan cobaan itu dalam Islam ini dikatakan adalah sebenarnya kalau kita bisa bersabar itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Misalnya ya, kita menjadi ketakutan ya karena sesuatu. Wah ini koge piye nih, ini saya kehilangan mobil misalnya, ditipu orang misalnya. Nah ternyata itu adalah tanda-tanda dari ujian Allah. Kelaparan, sing dimakan besok belum jelas nih, mungkin banyak atau sebagian saudara-saudara kita kerja serabutan. Kekurangan harta, ngutang sana sini, jiwa, ditinggal pasangan, ditinggal anak ya, dan juga buah-buahan ya, misalnya perkebunannya gagal panen ya. Ternyata itu adalah ujian daripada Allah, dan tanda-tandanya memang seperti itu ya. Kita jadi takut, lapar, kurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar menghadapi semua itu, ternyata ini adalah kabar gembira dari Allah ya. Insya Allah kalau lulus daripada ujian-ujian ini, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian tips yang keenam adalah menjalin tali silaturahmi. Silaturahmi ya, ini artinya menjaga hubungan baik dengan sesama saudara seiman. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Ya, jadi ini bukan hoaks ya. Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwasanya kalau kita pengen kita banyak rezeki, kemudian umur kita panjang, salah satu caranya adalah dengan menyambung silaturahmi. Jadi tidak cuma ke dokter menjaga kesehatan, tapi juga harus menjaga hubungan sosial kita ya. Kemudian tips yang ketujuh, yang terakhir dalam Islam supaya mencapai kebahagiaan adalah dengan berpikir positif ya. Kalau istilahnya dalam Islam adalah husnuzon, berbaik sangka ya. Jadi
bagaimana kita menunjukkan rasa kepercayaan kita bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi apa yang Bapak Ibu pakai semua sekarang, Bapak Ibu datang ke sini naik motor, naik mobil, jalan kaki dan sebagainya, itu adalah yang terbaik dari Allah. Itulah kenapa kita harus berpikiran positif. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 130, artinya janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita tidak usah khawatir kalau kita banyak dosa, banyak kesalahan, kita minta ampun, sebenar-benar ampun, taubat nasuha, yakin insya Allah Allah pasti mengampuni semua dosa kita. Begitulah kebaikan Allah kepada kita. Kita harus berpikir positif alias husnuzon. Bapak Ibu semua ya. Jadi intinya di sini kunci kebahagiaan terletak pada iman, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya senantiasa menebar kebaikan. Insya Allah Allah SWT akan memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Dan kebahagiaan sejati ini adalah hadiah dari Allah. Tidak semua kita mendapat hadiah yang spesial ini ya. Kadangkala kita sudah detailnya panjang, rumahnya banyak, tapi kok gelisah. Nah ternyata kita belum dapat hadiah yang benar-benar spesial ini, yaitu kebahagiaan sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita sebagai hambanya, kewajiban kita adalah berusaha berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk hal keduniaan. Dan kita di sini harus berusaha menyebarkan kebaikan. Misalnya selepas dari ceramah pengajian ini, Bapak Ibu di rumah menyampaikan apa yang saya sampaikan misalnya, itu berarti sudah menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tidak kalah penting bahwa tentunya kita pasti mengalami kesulitan, dan keyakinan kepada Allah akan menyebabkan kita bisa melewati segala cobaan. Bapak Ibu semua, akhir kata, dengan pengajian pada pagi ini bisa memotivasi Bapak Ibu semua termasuk saya dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya silakan, atau mungkin yang mau konsultasi medis gratis ya boleh, karena waktu saya sampai jam 7. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe nyuwun pirsa babagan agami boleh, tentang kesehatan juga boleh. Mumpung ini Pak Ustadz Dr. Azaki itu spesialis penyakit dalam. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa ngacung dulu, nanti mic kita berikan. Ya. Monggo silakan. Tentang medis, monggo Pak. Tentang medis boleh. Sebentar, mic, tolong Pak Riman mic-nya diberikan Pak. Yang mau bertanya bersiap-siap dulu, menyiapkan pertanyaan tentang apa, lebih khusus tentang medis juga lebih baik, berkaitan dengan Pak Dokter yang rawuh pada pagi hari ini. Nanti sebutkan dari Pak siapa, di mana alamatnya, dan mau bertanya apa. Monggo dipersilahkan. Mic-nya Pak Rubiman mati. Mic-nya mati. Oh. Tunggu sebentar. Nanti sebutkan dari Pak siapa, alamat di mana, ngeten. Sampun? Monggo Pak. Ya. Waalaikumsalam.
Nggih. Bisa diganti mic Pak Rubimat? Mic-nya mati, Mas. Nggih, diganti mic mawon. Nyuwun pangapunten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mawi bahasa Indonesia saja ya, Ya. supaya gampang terima. Nama saya Suparti. Saya berasal dari Bukuh Banyuripan dan alhamdulillah setelah 36 tahun kita merantau di Jakarta, ya kita mulai bulan kemarin kita kembali lagi ke desa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita dari Allah dikaruniai amanah 3 orang putra, yang 1 sudah keluarga, yang 2 belum. Itu sekedar perkenalan kami. Kita mau menanyakan masalah kunci hidup bahagia, Pak ya. Biasanya Pak, seorang purna ya, purna masa bakti, ada kekhawatiran untuk menjalani hidup setelah masa tua, yang mana yang tadinya banyak aktivitas ya, padat, kemudian tiba-tiba itu terlepas. Nah, kita pengen tahu mungkin resep baik itu secara agama ataupun secara kedokteran untuk bisa dijelaskan kepada kami, Pak. Hanya itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran jiwa ya, saya pernah diskusi sama profesor dari Medan. Banyak orang-orang yang menderita yang dinamakan PPS, post power syndrome. Ya, jadi waktu mudanya ya beliau mencapai puncak karir ya. Jadi semuanya dapat ya, rumah dapat, jabatan dapat, nggih. Kemana-mana disapa orang. Nah, ketika purna langsung, kalau listrik itu turun ya. Nah itu ya, jadi asistennya hilang ya, kemudian juga tidak ke kantor lagi ya. Jadi dari beliau ya, memang tipsnya 1, kita ingat ya, jadi roda itu kan berputar, jadi istilahnya ada regenerasi. Jadi tidak mungkin ya seseorang itu jaya ya selamanya ya. Jadi maksudnya presiden aja 2 periode harus ganti ya. Jadi memang semua itu ada masanya ya, karena kalau dikhawatirkan seseorang itu tidak ada masa purna ya, dari beliau nanti akan mengalami penurunan tentunya ya, penurunan fungsi fisik, kemudian psikologis. Makanya termasuk pemerintah, termasuk di swasta itu ada batas pensiun. Jadi ada gunanya ya. Jadi termasuk orang-orang yang sudah mapan ya, suatu saat dia akan kembali ya. Ada yang memang pulang ya, membangun kampung halaman, ada yang disuruh pulang oleh orang tuanya, ada ya. Nanti kamu udah 60 misalnya pulang ke Padang, pulang ke Jogja, ada ya. Jadi memang kita harus menyadari ya, jadi bahwa kehidupan itu adalah sebuah siklus ya, dan manusia itu kan ibaratnya matahari, Mak. Jadi
Kalau terbitnya di timur ya, tenggelamnya di barat, itu dia ada puncak-puncaknya ya. Jam 12 itu kan panas-panasnya. Nah, itu sama ya. Itu umur 30, 40 di situ peaknya manusia. Kemudian dia akan turun kembali ya. Akhirnya tenggelam, meninggal. Semua kita meninggal. Cuma gilirannya nggak tahu ya. Ada yang umur 50, ada yang umur 70. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita harus tahu ya bahwasannya kehidupan itu ada siklusnya. Kemudian kekhawatiran itu memang biasanya wajar ya, karena secara psikologis ya orang-orang prelansia, lansia itu akan banyak mengalami penurunan ya, penurunan daripada kondisi fisik maupun psikologis. Jadi kembali lagi seperti zaman anak-anak dulu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya atau punya mbahnya umur 70, 80 atau 90 bahkan, itu kalau seperti kanak-kanak dimaklumi. Nanti kita juga kalau panjang umur insya Allah seperti itu. Jadi mengalami penurunan fungsi kognitif. Jadi daya ingatnya udah turun lagi. Ya, seperti halnya dulu anak kita balita baru tumbuh mau menjadi masuk SD. Nah, itu makanya banyak yang kekanak-kanakan. Jadi itulah. Jadi manusia itu mulai dari anak-anak sifatnya, nanti tuanya sekali juga kembali seperti anak-anak. Jadi kalau Bapak gelisah, enggak usah khawatir, memang perjalanan fisiologisnya dan psikologisnya seperti itu. Yang tidak kita anjurkan adalah cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Karena itu akan menimbulkan penyakit mental, susah tidur ya, deg-degan ya. Jadi karena kondisi psikologis ini juga mempengaruhi fisik ya seseorang. Jadi kalau orang itu gampang cemas ya, itu asam lambungnya bisa gampang naik, tensinya gampang naik, jantungnya deg-degan, iramanya tidak teratur, susah tidur, insomnia. Nah, makanya salah satunya tadi ya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah ya, dan juga lebih banyak sabar. Sabar ini gampang diucapkan, susah dilakukan ya. Termasuk saya ya, nyuruh orang sabar di rumah nggak sabar. Nah ini ya, lihat istri pelayanan kurang memuaskan, emosi ya, berarti sabarnya kurang, syukurnya kurang. Nah jadi kita semua ini selama hidup dalam pembelajaran terhadap Islam. Jadi yang kita dengar, kita ucapkan itu berusaha kita praktekkan. Ya, ini secara Islam ya Pak ya. Jadi kalau secara medis tadi ada istilah PPS, post power syndrome, terutama buat yang sudah lama menjabat. Ya, saya pernah dengar cerita itu ada orang lama yang menjabat jadi kanwil, jadi anggota DPR ya. Padahal udah pensiun, besoknya nggak sadar masih pakai baju dinas. Nah itu saya pernah dengar tuh. Jadi sampai istrinya mengingatkan, Pak, sampean kan udah pensiun. Oh iya lupa. Nah itu karena biasanya dibukain pintunya, biasanya diangkatin tasnya. Sekarang yang nyapa tinggal istri. Ya alhamdulillah disyukuri masih ada yang nyapa. Besok di kuburan kita nggak ada yang nyapa. Ini di dunia masih ada yang nyapa. Istrinya apa, anaknya apa, tetangganya apa, alhamdulillah. Insya Allah dengan bersyukur kepada Allah, dengan sabar, hati menjadi lebih tenang ya. Jadi saya kira demikian. Tapi di luar itu ya Pak, misalnya ada kondisi medis memang harus diperiksakan. Ya misalnya ada hipertensi, ada sakit gula ya, biasanya orang tua itu ya, hipertensi, sakit gula, kemudian asam urat ya. Dan juga dengkul, sakit dengkul itu, osteoartritis, jalan, ada lagi yang jalan berapa langkah udah menggeh-menggeh, itu jantung bengkak.
bahasa medisnya CHF, chronic heart failure. Nah, itu harus diperiksa. Nah, itu. Jadi kalau ikhtiarnya kita ada penyakit, periksa. Tapi secara penjelasan tadi ya, psikologisnya biasanya memang ada kecemasan terutama pada orang-orang yang sudah lama berkarir kemudian sukses ya. Jadi kalau Bapak saya kira harus bersyukur diberikan kesempatan kembali ke Klaten. Kalau di Padang itu ada istilah malin kundang, Pak. Jadi udah sukses lupa sama ibunya itu. Nah, ya, kita jangan menjadi seperti malin kundang. Ya, kalau kita sudah sukses, kita harus ingat ya, kampung halaman, harus ingat dengan orang tua. Karena yang melahirkan kita dulu adalah orang tua. Makasih. Demikian dari Bapak yang rumahnya Banyuripan yang pulang dari merantau. Ada yang lain Bapak Ibu monggo ngacung dulu. Pak Rubiman mic-nya tolong. Nama, alamat Pak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan Pak, dehidrasi. Dehidrasi, nggih. Seorang olahragawan kok bisa terserang penyakit stroke, mungkin disebabkan karena kekurangan air. Untuk itu bagaimana untuk solusi untuk menangani dehidrasi, kaitannya dengan olahragawan pun bisa kekurangan air. Mungkin dari Bapak Ibu sekian semuanya ini juga merasakan kekurangan air. Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kita mengenalkan dulu. Nama saya Sri Widodo. Alamat Ngelebak, Kerakitan, Bayat. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sri Widodo ya. Kemarin saya baru dapat kuliah nih dari Profesor Aceh ya tentang stroke ya. Ya, ahli stroke dari Aceh. Jadi intinya stroke itu ada dua ya kata beliau. Yang pertama adalah stroke perdarahan. Yang kedua stroke non perdarahan atau sumbatan. Jadi yang banyak itu yang sumbatan ini kata beliau. Jadi sampai 80%. Kalau yang perdarahan ini cuma 20%. Ini saya dapat ilmu nih kemarin. Nah, yang 20% ini termasuk karena hipertensi, pembuluh darahnya pecah, saking tensinya tinggi terus menerus, nggak tahan lagi nih pembuluh darahnya, jadi rapuh, jadi pecah. Dikenal juga dengan ruptur pembuluh darah atau aneurisma. Kemudian yang kedua ini yang sumbatan ini yang banyak. Sumbatan ini bisa dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung. Kalau dehidrasi itu dikatakan memperberat Pak. Jadi kalau langsung menyebabkan stroke itu enggak. Tapi dehidrasi ini kan maksud ininya kurang cairan. Kalau cairan kurang, otomatis nih volume darah di dalam pembuluh darah yang mensuplai darah ke semua organ tubuh termasuk ke otak akan turun. Akibatnya oksigen ke situ juga turun. Nah, ini lama-lama bisa memicu stroke yang non perdarahan atau stroke non hemoragik bahasa medisnya. Bagaimana kita menghindari dehidrasi? Itu rumusnya rehidrasi. Jadi kalau dehidrasi solusinya rehidrasi. Jadi bagaimana kita mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Ya, jadi kalau gampangnya, kalau saya ya lama di kedokteran ya, istilahnya cairan yang keluar jangan lebih banyak daripada yang masuk. Jadi misalnya Bapak pipis ya, kencing sering ya. Itu jangan minumnya terlalu sedikit. Kalau sedikit nanti jadi dehidrasi alias kurang cairan. Kekurangan cairan ini ya, kata ahli ginjal ya pada saya ya, saya diskusi sama banyak orang hebat nih. Jadi
banyak dapat ilmu. Jadi kata ahli ginjal ya, itu dikatakan bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Ya, jadi kalau kita kurang cairan terus-menerus, ginjalnya bisa bermasalah. Tapi kalau kita minum cairan yang cukup dalam satu hari ya, istilahnya 7 sampai 8 gelas air putih, gelas kecil ya, 24 jam sehari semalam, kita insya Allah akan terhindar dari yang namanya dehidrasi. Sehingga fungsi ginjal juga akan normal. Tapi tidak semua. Bagi Bapak Ibu ya yang menderita penyakit jantung bengkak, memang ada yang dinamakan restriksi cairan. Kalau kebanyakan minum air putih nanti malah bengkak. Bengkak kakinya, bengkak perutnya, bengkak jantungnya. Jadi harus konsultasi nih sama dokter jantung. Ini minumnya berapa dok? Berapa gelas? Dengan jantung kalau sing bengkak kayak gini, yang kalau jalan berapa meter menggeh-menggeh, nah itu sing ngertos sing dokter yang meriksa. Ya, karena derajat sakit jantung ini, jantung bengkak juga berbeda-beda Pak. Tapi kalau jenengan tadi dehidrasi secara umum, itu mencukupi kebutuhan cairan rata-rata sekitar 2,1 sampai 2,5 liter air putih sehari semalam, 24 jam. Nih aqua segini kan 1,5 liter, tambah sedikit lagi itu sudah sampai 2,5 liter. Atau 7 sampai 8 gelas air putih ya, gelas kecil segini, gelas belimbing sing 300 cc dalam 24 jam. Jadi yuk dibagi-bagi, misalnya tiap 3 jam minum 1 gelas kecil. Ya, itu kira-kira tips bagaimana menghindari dehidrasi. Dan juga kalau pada olahragawan, ini yang penting ya. Jadi kadangkala kita berolahraga itu merasa bisa ya, ini sanggup ya. Nah, ternyata lupa tubuh kita ini juga perlu dikasihani. Jadi kalau saya lihat itu banyak ya kejadian olahragawan meninggal di lapangan badminton, sedang main futsal ya, serangan jantung, artis ini, artis itu. Nah, ternyata dia tidak menerapkan pola hidup yang sehat, itu yang pertama. Dan yang kedua dia kebablasan ya istilahnya. Jadi olahraga ini dikira kan, wah ini bisa, ini sanggup nih, lihat temen ini karena ketahanan tubuh kita itu yang ngerti kita, sing ngertos kita Mbak, bukan orang lain. Jadi nek misalnya jenengan jalan atau lari ya, udah ngos-ngosan, itu tanda alarm. Oh, saya dikasih tahu juga sama ahli kedokteran olahraga dari UI. Kalau misalnya kita udah ngos-ngosan, nadi udah 100-an, itu tandanya berhenti. Bahkan beliau pakai jam khusus kan, kalau udah 120, ini tanda dari Allah suruh berhenti nih. Jangan masih nih, masih sanggup nih. Nah, itu ini yang ngomong ahli kedokteran olahraga. Jadi ada alarm dalam tubuh kita, termasuk nadi ya. Jadi tandanya adalah nadi. Kalau deg-degan ya udah 100-an, itu tandanya udah capek ya. Kalau udah capek ya berhenti. Besok sambung lagi ya. Tuh. Jadi kalau lari kan juga misalnya kita maraton ya, itu kan bertahap. Jadi kalau 5 kilo, 10 kilo, jadi jangan diporsir. Saya kira demikian. Demikian dari Pak Sawidodo di Nglebak. Lanjut ke Ibu yang di depan. Monggo Bu, silakan nama, alamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Ibu Surani, rumah saya Banyupan Jimbung. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana setiap manusia kok diberi lubang 9 lubangan, semuanya mengeluarkan kotoran. Kira-kira apa rahasianya Allah Pak? Ya, makasih. Sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi intinya kotoran itu kan termasuk Bu ya sisa metabolisme. Ya, jadi kalau nggak dibuang, dia menumpuk dalam tubuh, nanti dia bisa bersifat racun.
Kalau di penyakit dalam nanti menjadi infeksi, sepsis, terus ujung-ujungnya nggak ditangani meninggal. Makanya ada saluran-saluran yang memang sebagai pembuangan daripada sisa-sisa metabolisme. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak ada gunanya. Termasuk yang kita anggap jelek, jorok, musuh kita, pasti ada gunanya. Oh, si anu makan hak saya pasti ada gunanya. Jadi sedoyo diciptakan Allah ada gunanya. Termasuk ya misalnya maaf ya seperti dubur, kemudian kemaluan ya, itu kan memang diciptakan Allah untuk mengeluarkan tadi ya sisa-sisa metabolisme ya, termasuk misalnya kencing ya, urin. Jadi urin itu adalah hasil penyaringan dari ginjal. Jadi itu darah disaring, keluarnya jadi pipis, jadi urin. Yang dilihat dokter kan ini penyaringannya benar apa enggak. Kalau kencingnya warnanya keruh ya berarti ada sesuatu. Kencingnya warnanya merah berdarah berarti ada sesuatu. Tapi keluar itu adalah mekanisme tubuh supaya badan kita tetap sehat, racun-racun sedoyo yang dalam tubuh kita bisa keluar. Saya kira demikian. Terima kasih. Demikian dari Bu Surani di Manyuriman. Bapak Ibu masih ada waktu, monggo yang mau bertanya. Ngacung dulu Pak Riman, mic-nya di belakang, Ibu di belakang, mic di belakang Pak. Tolong kasihkan mic-nya dulu, nanti sebutkan nama, alamat, mau bertanya apa. Monggo Bapak Ibu waktunya masih agak panjang, bisa bertanya. Mumpung Pak Dokter rawuh dan tidak bayar. Monggo. Tidak bayar nggih. Poin penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama Ibu Tari. Nggih. Pak Dokter, untuk di usia yang 50 tahun ke atas, amalan-amalan apa yang supaya hati, jantung, ginjal itu baik? Karena di usia segitu biasanya mulai turun aktivitas untuk jantung, ginjal. Itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau amalan, semua amalan bisa ya Bu ya. Tapi yang merupakan tiang agama sholat ya. Ini berkali-kali saya dengar ceramah kan, kalau kita berbuat baik semua nggak sholat percuma ya. Jadi mau kita sodako, mau kita naik haji, mau umroh, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, kalau nggak sholat percuma ya. Dan memang sholat ini kan tiang agama ya, dan tidak berat ya. Rasulullah bolak-balik ya ke istana Allah ya, Sidratul Muntaha, di korting terus ya, dari 60, 55, 50. Nah 5 itu kan sebenarnya sudah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saya kira enggak susah ya. Dan tadi yang terpenting, kunci kebahagiaan hidup tadi kan bersyukur dan sabar. Jadikan sholat dan sabar penolongmu ya. Jadi enggak sabar toh, sholatnya harus ada. Jadi sholat dulu, prakteknya sabar. Kalau nggak sabar ya bubar ya. Karena semua yang kita temui dalam hidup ini semuanya ujian ya. Ujian, contoh penyakit ujian, punya mantu menyebalkan ujian, punya istri suka marah-marah ujian, di kantor punya bos zolim ujian, ya sedoyo ujian. Ya kita memang hidup ini diuji, untuk diuji ya. Jadi bukan untuk senang-senang ya. Jadi kita hidup ini untuk diuji ya. Yang lulus ujian yang akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, insyaallah ya. Jadi intinya itu. Kalau secara medis dulu guru saya Prof. Asdi almarhum di Jogja itu mengajarkan yang namanya latihan pasrah diri. Jadi orang tidur ya, baring, itu disuruh tarik napas Pak, Bapak Ibu ya, terus ditahan,
20 sampai 30 detik sambil zikir dalam hati. Itu penelitiannya almarhum Prof. Asdi, itu bisa menurunkan tensi, menurunkan asam lambung, menurunkan gula darah. Jadi ternyata aspek spiritual ini juga membantu penyakit-penyakit kronis dan degeneratif yang katanya sulit sembuh. Jadi ada penelitiannya. Jadi secara medis memang ketenangan batin atau spiritual ini penting ya, termasuk tidak cuma mengurangi kecemasan dan susah tidur, tapi juga bisa memperbaiki penyakit-penyakit yang sebelumnya tergantung kepada obat ya. Jadi kalau misalnya gula kita terkontrol, asam lambung terkontrol, otomatis obatnya tidak banyak. Bahkan ada orang-orang yang diabetes yang bisa lepas dari obat ya, karena gaya hidupnya baik, hatinya tenang ya, kemudian juga sebelumnya juga rutin minum obat ya, sehingga kondisinya terkontrol. Makasih. Demikian dari Ibu Tari. Masih ada waktu Bu, monggo yang mau bertanya. Ibu Wagiem, monggo mic-nya diberikan dulu. Nama, alamat, dan monggo pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Dokter, saya dari Bu Wagi Ngembel Jibung sini. Mau bertanya itu Dok, dari hasil asam urat alhamdulillah normal, gula dan kolesterol itu normal Dok. Normal, alhamdulillah. Dan kemarin keratin juga alhamdulillah normal, nggak ada satu. Cuman ini Dok, kenapa ya geringgingan ini yang nggak pernah henti sama di dengkul ini loh Dok. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apakah bisa ya nanti ini maksud saya gini, dengan asam urat yang sangat tinggi 8,9 yang secara tiba-tiba jalannya itu susah, apakah itu merupakan salah satu dari tanda untuk apa ya, kayak stroke kayak gitu Dok? Ya itu dari pertanyaan saya dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kalau Ibu normal semua ya? Asam urat normal ya. Jadi tadi beliau bertanya ya, kok bisa geringgingan ya, kesemutan ya. Jadi kesemutan itu istilah medisnya neuropati ya, neuropati. Jadi neuropati ini bisa diakibatkan oleh penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, bisa karena kelainan pada sarafnya sendiri. Kalau kelainan pada saraf ya berobat ke dokter saraf ya, anjuran saya. Kemudian kalau yang masalah dengkul itu biasanya adalah osteoartritis ya. Kebetulan saya diundang orang Surabaya ngasih kuliah ya. Masih ingat nih, osteoartritis itu adalah proses ya di mana terjadi kerapuhan awalnya pada tulang ya, sehingga jarak antara tulang itu jadi sempit. Jadi kalau sendi lutut itu nyempit gitu loh. Jadi sini sendi, di sini tulang, nih jaraknya mepet. Penyebabnya macam-macam. Salah satunya faktor usia dan berat badan. Kalau Bapak Ibu berat badannya berlebih, mohon dikurangi. Terutama pada wanita ini yang sering, karena wanita ini dipengaruhi faktor hormonal Bu. Ya, pada orang-orang yang postmenopause ya, maksudnya nggak haid lagi, itu telah kekurangan hormon estrogen. Itu merupakan faktor pemicu daripada OA atau osteoartritis. Kemudian dikatakan dokter gizi dari Medan itu ini bisa akibat konsumsi, misalnya dulu malas minum susu. Jadi kalau konsumsi kalsium yang tidak baik ya, itu lama-kelamaan tulang itu katanya bisa keropos. Ya, terjadi osteoporosis, itu bisa menyebabkan OA. Jadi kalau jalan mungkin keluhannya dengkulnya bunyi ya, kayak kretek-kretek. Nah, itu ya tanda yang paling gampang dari osteoartritis ya.
Untuk pengobatannya sendiri tergantung derajatnya. Jadi ada derajat 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau 1 sampai 3 itu masih bisa diobati. Jadi bisa minum obat atau disuntik cairan sendi. Kalau yang derajat 4 itu harus ke ortopedi, dokter tulang. Karena sendinya udah rusak total. Yang paling sering sendi lutut dan sendi panggul. Pertanyaan selanjutnya, asam urat 8 bisa menyebabkan misalnya gangguan sendi enggak? Itu gangguan sendi yang disebabkan asam urat biasanya bukan OA tapi gout arthritis. Jadi nek ibu misalnya ngelihat ada orang kakinya benjol itu loh, banyak seperti benjolan-benjolan, dicek asam uratnya misalnya 8 ya. Kalau perempuan kan asam urat normal di bawah 6. Kalau laki-laki di bawah 7. Nah, kalau 8 terus kakinya ada benjolan-benjolan ya. Nah, itu gout arthritis. Gout arthritis lama-lama bisa memicu kerusakan ginjal yang dinamakan dengan nefropati urat. Lama-lama bisa jadi cuci darah. Kalau kaitannya dengan stroke jelas ada, tapi tidak langsung ya. Kemarin saya belajar ternyata gangguan metabolisme itu bisa menyebabkan aliran darah terganggu, termasuk ke otak. Jadi semua parameter laboratorium, gula darah, asam urat, kolesterol kalau bisa baik. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya diusahain supaya bisa ya. Ke dokter dan olahraga. Makasih. Oke, sangat menarik penjelasan dari Ustadz Dokter. Barangkali terakhir ada Bu yang mau bertanya. Oh, monggo Ibu di depan. Terakhir. Monggo Bu, nama alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngembel jing. Kula badhe tanya Pak. Nggih. Tangan tas saya ini kok nggak bisa dilempeng, ini bagaimana gitu caranya? Sudah berobat, sudah diurut. Nggak bisa diulangi genggam ya, nggak bisa digenggam ya. Nggak bisa genggam, nggak bisa itu mekar gitu Pak. Ini Dok ya, tangannya itu gini terus, nggak bisa gini. Oh iya ya. Gitu Dok. Sejak kapan? Udah lama sih, antara setahun lah. Coba tangannya dilurusin gini Bu, coba. Ya ini mungkin rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis itu penyakit rematik pada sendi. Kalau saya lihat loh dari jauh, nah ini dari dekat. Coba gini kan. Iya. Kaku enggak? Pagi hari kaku enggak? Ya. Udah periksa ke dokter? Terus? Kata beliau? Asam urat udah dicek. Ini kayak ada benjolan nih. Oke. Ya. Ya. Ya masih. Jadi keluhan seperti ini ya, kalau misalnya kita ada keluhan segera diperiksa ya. Kalau saya melihat kalau enggak rematik, kalau enggak ada peradangan ya pada sendi ya. Jadi yang biasa ya. Jadi kalau rematik itu memang gejalanya satu, tangannya itu susah ya untuk digerakkan, diluruskan, dan lama-lama itu bisa jadi bengkok sendi tangannya. Jadi lebih cepat diobati lebih baik. Jadi nanti bisa ada pengecekan selain foto ronsen berkala, kemudian dicek yang namanya rheumatoid factor. Benar nggak ini penyakit rematik? Kalau orang awam bilangnya penyakit sendi itu semua rematik, Pak. Padahal rematik itu cuman salah satu dari sekian banyak penyakit sendi. Ya, jadi kalau rematik itu biasanya penyebabnya autoimun. Jadi tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri sehingga rusak sendinya. Kalau yang di dengkul itu bukan rematik, osteoartritis. Jadi banyak sakit penyakit sendi. Nanti Bu, saran saya dicek, di ronsen lagi, nanti ditekon sama dokternya. Ini penyakit rematik sendi apa bukan Dok? Karena makin parah ya, saya kira
Saya bukan ngompori ya. Coba Ibu tanya, nanti mungkin dicek labnya mana yang perlu dicek. Makasih. Bapak Ibu, ini jam 7 lebih 9 menit. Saya tawarkan mau diteruskan tanya jawabnya atau sampun cukup? Sudah cukup ya? Cukup ya? Oke. Cukup Pak Dadan. Sudah cukup Pak Dadan. Karena macet balik ke Jogja. Makasih pertanyaannya. Insya Allah kita sama-sama menjadi orang yang makin bersyukur ya, diberikan kebahagiaan oleh Allah ya, dan juga tentunya doa kita semua, wafatkanlah kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak Ustadz Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan tausiah sekaligus memberikan konsultasi kesehatan gratis kepada kita. Semoga yang telah beliau sampaikan kepada kita dari awal sampai akhir dapat kita ambil manfaatnya, berguna dan dapat kita laksanakan pada sehari-hari. Semoga nanti pertemuan yang akan datang entah kapan waktunya beliau semoga bisa hadir kembali, insya Allah. Bapak Ibu kegandengan sampun paripurna adicara menika monggo kita akhiri kanthi sareng-sareng waosan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo Pak Mustaqim. Bapak Ibu nyuwun ngapunten, nanti kalau ada permasalahan itu bisa WA ke saya. Saya teruskan nanti ke grup Dokter Yaki, yaitu ngaji bareng, sehingga nanti saya teruskan ke sana. Mungkin Bapak Ibu ada masalah-masalah apa kaitannya dengan kesehatan, WA ke tempat WA saya, nanti saya kirimkan ke Dokter Yaki, biar nanti ada jawaban langsung saya kirim ke jenengan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sekian. Matur nuwun Pak Mustaqim, nanti bisa kirim WA ke Pak Mustaqim. Misalnya Pak Takim ini kalau pas duitnya banyak artinya tenang, tapi kalau duitnya habis kok gelisah, gimana Pak Takim kira-kira? Kira-kira begitu nggih WA-nya. Bapak Ibu menika sampun cekap adicara menika. Mbok bilih pawartos menika sepisan menika infak enjang menika makempal jumlahipun 880.000 rupiah. Rp880.000. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah kita. Angka kalih insyaallah ingkang badhe paring pangandikan wonten ing pangaosan akad ngajeng panjenenganipun Ustadz Mariono saking Klaten nggih, Ustadz Mariono saking Klaten. Makaten Bapak Ibu saking kawula minangka pambiyawara bilih wonten lepatipun nyuwun pangapunten sugeng kondur kawula akhiri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.